Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Imam Munir. Saya saat ini sedang berkuliah di Universitas Cyber Asia dan saya akan menjawab soal ujian akhir semester pada mata kuliah Bisnis Intelijen. Pada ujian akhir semester Bisnis Intelijen ini saya akan memaparkan hasil ujian tengah semester saya yang membuat proposal penelitian yang berjudul Analisis Pengaruh Bisnis Intelligence, Arsitektur BI, dan Data Warehouse terhadap pengambilan keputusan manajemen perusahaan. Oke, di sini ringkasan penelitiannya. Perkembangan volume yang eksponensial di era digital menuntut organisasi untuk bertransformasi dan manajemen konvensional menuju pengambilan keputusan berbasis data atau data-driven decision making. Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh bisnis intelligence atau BI, arsitektur BI, dan data warehouse terhadap efektivitas pengambilan keputusan manajerial dalam suatu organisasi bisnis. Tahapan metode penelitian dilakukan melalui pendekatan kuantitatif kausalitas yang didukung oleh studi kepustakaan terstruktur. Pengumpulan data primer dilakukan menggunakan kuesioner terstruktur berskala Likert yang disebarkan kepada manajer operasional dan eksekutif perusahaan. Data yang terkumpul kemudian dianalisis menggunakan teknik statistik inferensial berbasis struktural equation modeling atau SEM untuk menguji hipotesis korelasi antar variabel. Luaran yang ditargetkan dari riset ini adalah draft artikel ilmiah yang siap dipublikasikan pada jurnal nasional terakreditasi seperti Jurnal Ekonomi Manajemen Sistem Informasi atau JEMSI. Tingkat kesiapterapan teknologi TKT yang diusulkan berada pada level 2, di mana formulasi integrasi arsitektur data dirancang untuk mengoptimalkan kinerja dan meminimalkan bias keputusan bisnis. Latar belakang dari analisis proposal ini yaitu di dalam ekosistem bisnis modern, kemampuan perusahaan untuk bersaing sangat dipengaruhi oleh ketepatan dan kecepatan manajemen dalam bereaksi mengambil tindakan. Namun, banyak perusahaan menghadapi kendala manajemen informasi di mana data transaksional melimpah tetapi tidak terintegrasi secara fungsional. Penerapan konsep bisnis intelligence atau BI menjadi urgensi yang fundamental karena bertindak sebagai penyedia model analitik yang mengubah data mentah organisasi menjadi wawasan strategis demi meningkatkan aset informasi bisnis. Permasalahan utama yang diangkat adalah tingginya risiko kesalahan keputusan akibat pengolahan data yang masih terfragmentasi di berbagai divisi operasional. Untuk mengatasi hal tersebut, diperlukan integrasi infrastruktur berupa data warehouse yang andal untuk mengumpulkan, membersihkan, dan mengonsolidasikan data historis, serta didukung oleh struktur arsitektur BI yang sistematis dari hulu ke hilir. Tujuan khusus penelitian ini adalah untuk mengukur seberapa besar pengaruh variabel bisnis intelligence, arsitektur BI, dan data warehouse, baik secara parsial maupun simultan, terhadap efisiensi pengambilan keputusan. Urgensi riset ini terletak pada penyusunan rekomendasi framework tata kelola informasi bagi manajer agar proses perumusan kebijakan perusahaan menjadi lebih objektif, akurat, dan selaras dengan target kinerja jangka panjang entitas bisnis. Tinjauan pustaka dari analisis berikut ada 4, yaitu yang pertama, business intelligence itu untuk mengubah data menjadi informasi yang mendukung pengambilan keputusan. Yang kedua, arsitektur BI, mengintegrasikan data dari berbagai sumber agar siap digunakan manajemen. Data warehouse, media penyimpanan data historis terintegrasi yang mendukung analisis bisnis. Selanjutnya, pengambilan keputusan,
proses pemilihan alternatif terbaik berdasarkan informasi yang tersedia. Selanjutnya ada peta jalan atau roadmap penelitian. Pada tahun 2025, itu melakukan eksplorasi teoritis dan identifikasi variabel penggerak infrastruktur data organisasi. Pada tahun 2026, tahun sekarang, itu untuk pengujian empiris model BI, arsitektur BI, dan data warehouse terhadap keputusan manajemen. Selanjutnya pada tahun 2027, tahun depan, melakukan pengembangan otomatisasi sistem pendukung keputusan berbasis prediktif. Selanjutnya metode penelitian. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif dengan pendekatan asosiatif kausalitas. Didukung oleh studi pustaka kualitatif. Populasi sasaran riset adalah jajaran manajemen tingkat menengah atas yang menggunakan data analitis dalam kesehariannya. Sampel yang digunakan lalu teknik purposive sampel dengan instrumen kuesioner digital. Analisis data dilakukan dengan bantuan software statistik berbasis varian SampleS untuk memverifikasi validitas model kerangka konseptual yang diuji. Selanjutnya, tugas dari tim peneliti. Ibu Vika selaku ketua peneliti bertanggung jawab atas validasi kerangka konseptual teknologi. Selanjutnya, pengawasan metodologi serta penelaahan draft publikasi artikel ilmiah. Selanjutnya, tugas dari Imam Hidayat Munir, anggota mahasiswa, itu bertanggung jawab dalam mengumpulkan literatur, menyebarkan kuesioner kepada responden bisnis, mengolah data statistik dasar, dan menyusun laporan draft proposal secara utuh. Selanjutnya, rencana anggaran dan jadwal penelitian. Anggaran ini disusun secara terperinci sesuai kebutuhan batas operasional pengerjaan proyek ilmiah. Yang pertama itu ada komponen belanja bahan habis pakai atau BHP. Justifikasi kebutuhannya yaitu pembelian kertas, kuota internet, dan administrasi laporan. Itu yang berbiaya 1,5 juta. Selanjutnya pengumpulan data. Maksudnya itu biaya pengganti pulsa atau insentif bagi responden kuesioner. Itu senilai 3,5 juta. Selanjutnya pengolahan data, pembelian lisensi software analisis statistik data. Itu sebesar 1 juta. Selanjutnya publikasi biaya pendaftaran submit draft naskah jurnal ilmiah sebesar 1,5 juta. Jadi total biaya yang dianggarkan senilai 7,5 juta rupiah. Selanjutnya, jadwal penelitian ini berlangsung selama 6 bulan pada tahun ajaran 2025-2026. Yang pertama itu penyusunan proposal atau instrumen itu di bulan pertama. Di bulan yang kedua, uji coba kuesioner atau pilot study. Di bulan ketiga dan bulan keempat itu pengumpulan data kuesioner utama. Selanjutnya bulan yang kelima yaitu pengolahan dan analisis data statistik. Dan yang terakhir yaitu bulan keenam evaluasi hasil dan penyusunan laporan akhir. Oke, cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan atau kekurangan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.